Layani anak yatim yang baru pertama kali belanja di mall. Karyawan ini tak bisa tahan haru dan nangis. Saya nanya, kenapa nangis mbak? Nggak tahan lihat ekspresi adik-adik yatim ini mas. Pas mereka lihat barang-barang di sini, mereka takut pegang. Disuruh milih juga bingung. Disuruh coba mereka bengong. Apalagi pas dipasangin sepatu, mereka jadi kaku. Nggak tahan lihat mereka mas. Mereka antara bahagia dan takut. Si adik kelihatannya dari tadi milih bingung. Ditanyain kenapa bengong? Dia jawab dengan polos, apa benar diajak belanja di kesini? Adik yang satunya juga sama, sampai sekarang masih tidak percaya kalau masuk mall dan baru tahu kalau dalamnya seperti ini. Setelah melihat harga sepatu itu, si adik yang lucu itu bertanya kepada relawannya, apakah uangnya masih cukup buat beli sendal ini? Hal yang biasa mereka lakukan ketika selesai belanja. Mereka akan saling mengintip belanjaan temannya. Kalau yang satu ngerasa lebih banyak, dia akan membagi ke temannya yang ngerasa kekurangan belanjanya. Begitupun juga dengan sisa uangnya. Kalau ada yang lebih, akan dibagi ke yang kurang. Saya jadi teringat kata-kata teman saya pada saat saya bilang, masih banyak orang baik ya om, dan dia dengan entengnya menjawab, semua orang itu baik om, yang pada saat itu langsung seperti memberi teguran buat saya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu terlahir baik. Setiap manusia itu menginginkan hal baik, dan setiap manusia adalah orang baik. Merinding yang kayak gini tuh. Memang para koruptor ini, gua sumpahin keturunan kalian bakal hancur sehancur-hancurnya. Kalau aja kalian nggak telan sendiri uangnya, berapa banyak yang bisa kebantu? Aku anak yatim dulu pas kecil, kalau dikasih santunan aku seneng banget. Jadi bisa beli mainan atau baju seperti anak-anak yang lain. Dulu nangis kalau lihat temen disayang sama bapaknya. Ini cerita gue pada saat gue masih kecil. Gue tuh kadang kayak ngiri, kenapa mereka tuh dikasih duit banyak-banyak, gue nggak dikasih duit kayak mereka kayak gitu. Tapi ternyata saat gue udah beranjak dewasa, gue baru sadar bahwasanya duit yang kita kasih ke mereka itu sebenarnya nilainya nggak seberapa daripada kasih sayang yang kita dapatkan dari orang tua yang masih lengkap. Itu sumpah nggak ternilai banget daripada hanya uang yang dikasih. Kalau udah dewasa tuh baru nyadar banget gimana luar biasanya kasih sayang yang dikasih orang tua ke anaknya. Luka masa kecil yang sampai sekarang nggak bisa dilupain dan bikin trauma. Waktu kecil umur 7 tahun, cuma karena aku minta mie instan yang lagi dia makan, dia langsung tumpahin mie ke lantai dan pecahin mangkoknya sampai pecahannya mental ke tanganku. Ini siapa ya? Kakak lu atau siapa ini? Waktu masih SD kelas 6 pernah ditonjok di bagian rahang sama ayah sendiri. Ya Allah, karena aku nggak bisa bangun pagi buat bantuin dia jualan bubur ayam. Gila. Dibangunin pagi-pagi dengan cara disiram air teh anget 1 teko. Lagi-lagi gara-gara nggak bisa bangun pagi buat bantuin dia jualan bubur ayam. Ini beneran nyata apa gimana nih? Pas lagi hujan deras, rumah sampai banjir dan posisi aku lagi pen lantai bolak-balik sambil nangis karena ayah mau gorok aku pakai samurai gara-gara aku diem sebentar karena pinggang aku pegel. Ini ayah tiri atau apa ini? Didorong ke tembok sambil dicekik gara-gara aku pulang sekolah telat karena neduh dulu. Posisi hujan deras dan ayahku bilang, gua matiin lu sekarang juga. Nih otak bapaknya di mana ini? Kepalaku dilempar pakai mangkok beling Ajinomoto buat jualan bubur sampai pecah karena aku ngasih kue ke orang, sedangkan anaknya belum nyicipin sama sekali dan aku cuma bilang harusnya anaknya dulu lah yang ditawari. Iya sih, bapaknya keterlaluan banget lu pak. The last. Tiba-tiba diusir dari rumah dan dikata-katain anjing, bangsat, dan dibilang pergi lu dari rumah gua, nggak butuh duit lu, dan gua masih bisa hidup tanpa duit lu karena nggak bisa kasih uang bulanan, posisi lagi nganggur usia 19 tahun. Sampai sini aku jadi mikir sebenarnya aku anaknya atau bukan, karena menurutku nggak mungkin ada orang tua kandung sejahat itu sama anak perempuannya kan, atau mungkin ayah aku benci ibu aku sampai dia lampiasinnya sama aku. Benci-benci lu sama istri lu sama ibunya dia. Ya masa ya anak yang gak bersalah lu jadiin media kekesalan lu? Ya jangan gitulah, kasihan dia. Ini anak gak tahu apa-apa ini. Dia ada juga gara-gara lu juga. Gila. Nih hati nuraninya ada apa kagak sih kalau kayak gini tuh? Kak, kamu kuat sekali. Gak apa-apa kok kalau nanti beliau tua kamu gak mau ngerawat.
nggak apa-apa banget. Kak, gimana keadaanmu sekarang? Aku juga udah lepas dari keluarga, ikut suami merantau, nggak pernah pulang-pulang, plus komunikasi. Terlalu banyak luka batin yang mereka beri sampai aku sakit GERD, plus anxiety disorder. Here's my story setelah lulus pesantren. 8 hidup di lingkungan pondok. Sholat diingetin, hampir setiap hari dikasih nasihat. Aku kira aku udah siap menghadapi dunia kampus. Tapi ternyata semuanya hampir tak terkendali. Orang yang ingat sholat terlihat sok alim. Halwat antara cewek dan cowok bukan hal yang asing lagi. Menormalisasikan omongan-omongan jorok. Cewek yang berjilbab panjang terlihat culun, nggak stylish. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, kekuatan dari Allah, karena sebetulnya aku belum siap dengan duniaku yang sekarang. Ya Allah, jangan lepaskan aku. Masih terus mencoba untuk punya prinsip sendiri. Bukan berarti sekarang sudah menang melawan diri sendiri. Setiap harinya banyak yang ku takutkan. Takut aku kehilangan diriku sendiri. Beberapa teman-temanku yang kadang kayak lulus dari pesantren terus kuliah di kota gitu. Ada beberapa, bukan nggak semua sih, tapi ada beberapa. Itu aku ngelihatnya kayak kenapa dia lebih liar kayak gitu. Aku nggak semua, tapi beberapa tuh kayak gitu. Aku jadinya kayak bingung, apa karena kayak emang sebelumnya nggak pernah ngelihat dunia luar, terus akhirnya setelah lepas dari kayak pondok dan lain sebagainya kayak gitu, ketika udah ketemu dunia luar kayak mau mencoba atau gimana, jadinya kayak kok kayak gini kayak gitu. Ini nggak semua, tapi beberapa teman-temanku kayak gitu. Ya semoga kita bisa bisa istiqomah dengan ilmu-ilmu yang sebelumnya udah kita dapat. Pun kalau misalnya nanti setelah keluar dari sana kita bisa menjaganya kan, yang udah kita pelajari, yang udah kita dapatkan di pondok pesantren dan sebagainya kayak gitu. 11 tahun mondok, kukira aku sudah siap untuk berumah tangga. Aku kira bekalku udah cukup. Aku kira ajaran-ajaran kita bisa menjadikan istri solehah dan ibu yang baik. Ternyata setelah benar-benar terjun, aku terombang-ambing, tertampar dengan realita yang sangat jauh berbeda ketika di pondok. Jika kau bertanya kepadaku tentang cowok itu, aku akan jawab, aku udah move on, udah nggak peduli sama kehidupannya. Tapi kalau kamu paksa isi hatiku yang sebenarnya, aku bakalan jawab, aku belum move on, aku masih stalk IG-nya, aku masih stalk TikTok-nya, aku masih peduli sama kehidupannya, aku kangen orangnya, aku kangen masanya, aku kangen semua tentang dia. Wah, asyik gila. Gue harus bilang, banyak cewek yang sering ngomong kayak gini, ya gak sih? Banyak banget yang ngomong kayak gini, gue udah move on, gue udah move on jauh dari dia, gue udah move on jauh, dan udah nggak mengharapkan dia lagi. Tapi bisa gak sih lu jujur aja, misalnya emang lu, kalau emang lu masih mengharapkan dia, lu jangan bilang kalau lu udah move on. Jadinya yang mengharap itu jadi kayak, oke, gue ada kesempatan. Enggak, anjir, gue udah move on, gue emang suka stuck akunnya, tapi gue udah move on. Hubungan yang saya bangun 1,2 tahun terakhir, tentu saya masih sangat mencintainya. Namun sepertinya saudari tidak menginginkan saya lagi. Tapi saya di sini terus berusaha, terus memperbaiki diri agar bisa memberi versi terbaik kepadanya. Walaupun tidak tahu waktunya kapan, namun aku percaya jika usaha saya nanti tidak akan mengkhianati hasil. Insecure terberatku adalah kepada adikku sendiri. Dia sederhana tapi mulia. Dia tidak suka difoto, apalagi mencari ketenaran di sosial media. Dia tetap istiqomah dengan niqabnya, sekalipun di keluarga tidak ada yang memakainya. Ih, keren. Selalu menjadi kebanggaan keluarga, selalu memberikan nilai terbaik dan peringkat teratas di setiap bidang pelajaran. Dia sudah hafal 30 juz Khatam Kubro di usia yang ke-18 tahun. Dialah adikku, kebanggaan keluarga. Dia hidup di lingkungan orang-orang baik dan mulia. Tahun ini ia memutuskan untuk tidak balik pondok sampai tamat karena dia sadar ternyata dunia luar membuatnya jauh dari Allah. Dia nggak punya HP, dia nggak pakai sosial media, dia pemalu, dia pendiam, dia jarang keluar rumah, dia nggak pernah dekat sama cowok. Dia bidadari dunia akhirat yang sebenarnya. Mungkin dia tidak terkenal di dunia, tapi aku yakin dia terkenal di akhirat kelak.
Amin. Ya, inilah dia adik kebanggaanku. Walaupun kami sering bertengkar waktu kecil dan mungkin aku bukanlah kakak yang baik buat dia, setidaknya aku bersyukur mempunyai adik seperti dia yang lebih mengejar akhirat daripada dunia dan bisa membawa keluarga selamat di dunia dan di akhirat kelak. Semoga karena ilmu, akhlak, dan berkahnya bisa menyelamatkan keluarga kami dari panasnya api neraka. Amin ya robbal alamin. Dia adalah seorang yang menjadi alasan insecure terberatku.